7 daerah rawan karhutla di Provinsi Jambi naik status menjadi siaga darurat. Jalan tol Bayung Lencir Tempino sepanjang 15,4 meter ditargetkan rampung pada Juli 2024. Bawaslu imbau parpol untuk manfaatkan masa perbaikan berkas bacalek yang belum memenuhi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Jumat 7 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, waspada potensi kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mencatat ada 7 dari 11 daerah di Provinsi Jambi yang menaikkan status siaga darurat karhutla. Mengantisipasi siklus 4 tahunan kebakaran hutan dan lahan seperti yang terjadi pada 2011, 2015, serta 2019. Hingga Juli 2023, 7 dari 11 daerah di Provinsi Jambi sudah menaikkan status siaga darurat karhutla. PLH Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi Dodi Chandra menjelaskan, 7 daerah tersebut merupakan daerah-daerah yang berpotensi rawan karhutla. Dari 8 daerah rawan kebakaran terkecuali Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, serta Kabupaten Kerinci. Sementara itu, Kabupaten Sarolangun akan menjadi daerah rawan kebakaran terakhir yang menaikkan status siaga darurat karhutla. Saat ini sedang dalam proses pengajuan. Dodi menekankan percepatan penetapan status siaga karhutla dilakukan untuk mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan kebakaran di daerah. Kewaspadaan akan munculnya karhutla sudah harus dilakukan sedini mungkin, mengingat prediksi kemarau ekstrim yang disampaikan BMKG. Dodi pun kembali mengimbau masyarakat untuk secara sadar menjaga lingkungannya terbebas dari potensi kebakaran, khususnya dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kita takutkan karena tahun ini menurut BMKG cuaca sangat ekstrim. Untuk penanganan di daerah seperti apa penekanannya, Pak? Di daerah kebetulan juga sudah bentuk satgas masing-masing kabupaten dan mereka juga sudah menaikkan status siaga darurat karhutla. Dari 8 daerah yang kita menjadi fokus, tinggal 1 Sarolangun yang dalam proses untuk menaikkan status siaga. Yang lain sudah semua. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi, luas karhutla hingga awal Juli 2023 sudah mencapai 34,30 hektar. Luas karhutla terbesar terjadi di Sarolangun dengan 16,45 hektar. Kemudian disusul Tanjung Jabung Barat dengan catatan 7,8 hektar. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, saudara, penderita stunting di wilayah Kabupaten Sarolangun mencapai 740 orang yang tersebar di 11 kecamatan. Untuk mempercepat penurunan angka stunting, ratusan ASN dijadikan bapak asuh. Pemerintah Kabupaten Sarolangun memprioritaskan upaya percepatan penurunan dan penanganan kasus stunting. Upaya itu dilakukan dengan fokus pemberian makanan tambahan berupa asupan gizi terhadap anak dan balita yang beresiko stunting. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, untuk mempercepat penurunan angka stunting, pihaknya telah membentuk tim percepatan penurunan stunting baik di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Salah satu upaya percepatan penurunan stunting yakni meminta pejabat setingkat eselon 2 dan 3 di setiap dinas dan instansi menjadi bapak asuh dari 740 anak penderita stunting. 217 anak diantaranya telah menjadi anak asuh selama 6 bulan. Setelah 6 bulan kemudian akan dilakukan intervensi untuk mengetahui seberapa efektif pola bapak asuh. Bahril Bakri menjelaskan pihaknya menargetkan pada tahun 2023 hingga 2024 penurunan kasus stunting minimal 16%. ASN yang telah ditunjuk menjadi bapak asuh bertanggung jawab terhadap anak asuhnya, seperti pemberian makanan tambahan pemenuhan gizi. Ada 740 penderita stunting.
Kita itu targetnya stunting kita itu 16% tahun ini, Pak. Memang kami merencanakan untuk seluruh ASN bisa menjadi bapak asuh ya. Minimal kan 2 bulan sekali ya, cuma hanya berapa ratus ribu lah ya untuk makanan. Kami punya program namanya telusuri, telur, susu, dan roti. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia, angka stunting di Kabupaten Sarolangun setiap tahunnya menurun. Pada tahun 2021, angka stunting 21,4%, dan pada tahun 2022 turun menjadi 16,8%. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kuota pendaftaran peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA di Kota Jambi masih belum terpenuhi. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi akan kembali membuka pendaftaran gelombang kedua melalui jalur prestasi. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi akan kembali membuka PPDB gelombang kedua. Dibuka kembalinya PPDB itu untuk mencukupi kekurangan kuota PPDB di tingkat SMA negeri di Kota Jambi. Pembukaan gelombang kedua ini melalui sistem online dan hanya menggunakan jalur prestasi. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi masih akan melakukan rapat koordinasi untuk menentukan jadwal pendaftaran ulang. Pasca penutupan PPDB, ada 9 SMA negeri di Kota Jambi yang kekurangan siswa. Mungkin setelah, ini kan hari ini terakhir nih, pendaftaran yang anak-anak yang lulus secara kemarin secara online, hari ini terakhir pendaftaran. Mungkin setelah akhir pendaftaran ini kita akan rapat dulu untuk mengumumkan gelombang kedua yang pelaksanaan gelombang kedua. Untuk teknis gelombang kedua nanti seperti apa, Bu? Barangkali kami akan melalui prestasi semua ya. Karena zonasi nggak mungkin ini lagi kan, kita melalui jalur prestasi aja. Melalui prestasi aja, Bu, ya. Setelah rapat internal dilakukan, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi segera mengumumkan pelaksanaan PPDB gelombang kedua tingkat SMA di Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sidang lanjutan pra-peradilan penetapan tersangka mantan Direktur Pemasaran Bank Jambi Yunsak El Halkon terkait kasus gagal bayar medium term note oleh PT San Prima Nusantara pada tahun 2017-2018 di Bank Jambi kembali dipersidangkan. Pada sidang lanjutan beragendakan menyampaikan jawaban atas gugatan pemohon di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang pra-peradilan penetapan tersangka mantan Direktur Pemasaran Bank Jambi Yunsak El Halkon dugaan kasus korupsi gagal bayar atas surat utang jangka menengah medium term note MTN oleh PT Sun Prima Nusantara SNP pada tahun 2017-2018 di Bank Jambi kembali dipersidangkan. Pada sidang lanjutan ini beragendakan menyampaikan jawaban atas gugatan pemohon di Pengadilan Negeri Jambi. Kasih Penkum Kejati Jambi Leksi Fatarani mengatakan dalam sidang ini giliran jaksa menyampaikan tanggapan atas gugatan pra-peradilan yang langsung dibacakan oleh jaksa Albertinus Roni. Pokok materi menyampaikan jika penetapan tersangka Yunsak El Halkon sudah sesuai alat bukti yang sah dan diatur dalam KUHP. Selain itu juga mempermasalahkan kerugian keuangan negara, dinilai apa yang diajukan pemohon sudah masuk pada pokok perkara. Dalam gugatan pra-peradilan juga menyebutkan masalah kerugian keuangan negara. Padahal untuk kerugian keuangan negara, walaupun kita lakukan saat penyidikan, namun di pra-peradilan itu bukan merupakan objek dari pemeriksaan pra-peradilan. Leksi juga menyampaikan jika jaksa sudah menjawab gugatan pra-peradilan itu dan yakin jika pra-peradilan akan ditolak oleh hakim. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Aksi pungli disertai penganiayaan masih terjadi di Kota Jambi. 3 orang pelaku pungli terhadap pengemudi truk angkutan batubara berhasil diringkus polisi. Ketiga pelaku ini tidak berkutik setelah diringkus tim unit Reskrim Polsek Jambi Timur. Ketiganya ditangkap lantaran nekat menganiaya seorang sopir truk batubara JKS. Penganiayaan dan pengerusakan terhadap angkutan batubara ini didasari aksi pungli yang gagal. Ketiganya sempat meminta uang kepada korban namun tidak diberi. Kecewa, para pelaku lantas menyerang korban dan merusak truknya. Tanpa disadari korban ternyata seorang perempuan berusia 37 tahun. Dipaksa untuk meminta uang, namun korban tidak mau memberikan, akhirnya terjadi penganiayaan terhadap
korban secara bersama-sama, kemudian terjadi pengerusakan juga terhadap kendaraan korban, yaitu dengan memecahkan kaca depan kemudian dan menghancurkan kaca spion. Untuk proses penyelidikan, pelaku ditahan di rutan Polsek Jambi Timur. Pelaku terancam pidana 5 tahun akibat melanggar pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, warga Kelurahan Buluran, Kecamatan Telanai Pura dibuat geger dengan pencurian sepeda motor. Tidak tanggung-tanggung, 14 unit sepeda motor raib dalam 2 bulan terakhir. Pencurian sepeda motor kembali marak di kota Jambi. Tidak tanggung-tanggung, 14 unit sepeda motor raib digondol pencuri di kawasan Kelurahan Buluran, Kecamatan Telanai Pura, kota Jambi. 14 unit sepeda motor tersebut raib dibawa kabur pencuri dalam kurun waktu 2 bulan terakhir di 3 RT berbeda, yakni di RT 12, 16, dan 18. Para pelaku menjalankan aksinya pada malam hari. Seorang warga yang turut menjadi korban pencurian, Wati, mengatakan motornya baru saja dicuri pada Kamis dini hari. Motor tersebut dibawa kabur pencuri saat diparkir di pelataran rumah. Ketika pagi harinya 2 unit motor yang diparkirkan tersebut hilang. Sementara itu, salah seorang warga lainnya, Somad, yang juga menjadi korban pencurian, telah melaporkan kejadian pencurian itu kepada petugas kepolisian dan ia mengharapkan kejadian ini cepat terungkap. Ya. Ada kunci tambahan? Iya, ada kunci pengamannya. Ada pengamannya. Ketahuannya kapan, Bu? Jam 5 subuh tadi. Saya bangun tidur tuh kan. Nengok motor keluar sini, tidak ada lagi. 2 motor? Iya, 2 motor. Yang 2 adalah sini berjejer. Motor kami itu berjejer sini 2. Iya. Bu, kalau di sini sering memang terjadi kehilangan motor? Sering depan tuh. Kita 14 Pak. Dalam berapa bulan, Bang? Dalam 1 bulan ini lah. Bulan 1 bulan lebih lah ya. Bulan kemarin dengan bulan ini? Iya. Oh. Lalu yang ketemu sini 4 tuh tanggal 23 Pak. Bulan 6 ya. Iya. Sudah sebulan lebih. Pak. Sudah dilaporkan ke polsek sebentar? Iya, sudah Pak. Menanggapi tingginya aksi pencurian, polisi saat ini tengah menyelidiki kasus tersebut dan telah menerima sejumlah laporan dari warga yang telah kehilangan motor. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Di antaranya hingga kini belum satupun bacalek di Tanjabtim yang belum memenuhi syarat melakukan perbaikan syarat administrasi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, dipercepat melalui adendum dari 20 bulan menjadi 13 bulan, penyelesaian jalan tol Bayung Lencir Tempino sepanjang 15,4 km ditargetkan rampung dan beroperasi pada Juli 2024. Pemerintah pusat kembali mendorong percepatan waktu pengerjaan jalan tol Bayung Lencir Tempino menjadi 13 bulan dari target awal 20 bulan melalui adendum. Jalan tol tersebut ditargetkan bisa rampung dan beroperasi pada Juli 2024. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi, Arif Munandar menjelaskan, percepatan ini diketahui setelah pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan rapat dengan BPJN 4 Jambi serta pihak PPK pengadaan lahan dan PPK konstruksi fisik jalan tol tersebut. Dalam pertemuan itu, pihak kontraktor meminta Pemprov Jambi dapat membantu dan mendukung kelancaran pembangunan jalan tol sepanjang 15,4 km yang merupakan kelanjutan dari jalan tol Trans Sumatera ini. Permohonan bantuan tersebut khususnya berkaitan dengan pembebasan lahan yang masih terkendala dengan fasilitas umum, seperti adanya lokasi pemakaman hingga madrasah. Arif menegaskan Pemprov akan berkomitmen untuk membantu menyelesaikan pembebasan lahan tersebut. Salah satunya segera berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan Kanwil Kemenak. Sementara itu, percepatan penyelesaian pembebasan lahan yang terkendala fasilitas umum akan dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan proses pengerjaan fisik jalan tol yang saat ini sudah mulai dilakukan. Mereka melaporkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, yang jelas itu jalan 15 kilo.
Yang tadi direncanakan 20 bulan, ada adendum waktu, jadi menjadi 13 bulan, jadi dipercepat. Jadi sehubungan dengan itu mereka mohon kepada Pemprov, Pemkab dan mungkin dari kecamatan dan desa untuk membantu kelancaran proses pembangunan jalan tol. Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah Provinsi Jambi, selain tengah melakukan proses pembersihan lahan secara keseluruhan, pengerjaan fisik jalan tol Bayung Lincir Tempino sudah memasuki tahapan 1%. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tak hanya infrastruktur jalan, persoalan infrastruktur jembatan juga menjadi permasalahan yang dihadapi Pemkab Muaro Jambi. Seperti jembatan penghubung antar desa Niaso Muaro Jambi dengan Kelurahan Tanjung Johor, Kota Jambi yang memprihatinkan. Jembatan kayu penghubung antar wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi di Desa Niaso, Kecamatan Marosebo memprihatinkan. Sebagian kondisi kayu jembatan lapuk dan diperparah dengan beberapa bagian lantainya yang telah berlobang. Kondisi ini tentu sangat membahayakan bagi kendaraan masyarakat yang melintas karena jembatan yang telah berusia puluhan tahun itu belum pernah tersentuh perbaikan. Sejumlah pengendara sepeda motor mengaku sangat berhati-hati saat melintasi di atas jembatan Niaso itu, mengingat kondisi jembatan yang tidak lagi layak untuk dilintasi, terlebih saat kondisi air sungai sedang pasang. Meski membahayakan keselamatan, namun jembatan kayu dengan panjang lebih kurang 20 meter ini tetap menjadi pilihan utama masyarakat sekitar untuk beraktivitas menuju Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Seketika jalan ini ataupun jembatan ini belum diperbaiki karena apa? Kondisi kayu yang sudah lapuk dan juga kondisi yang sudah tidak tegap, bahasa orang dusun itu. Sehingga ketakutan seketika membawa barang dengan menggunakan logistik ataupun beban yang berat. Tapi kondisi ini sudah tidak layak lagi untuk dipakai sebagai pengguna jalan untuk keselamatan bagi pengendara. Harapan yang sama juga disampaikan salah seorang warga setempat, Alwi Mahfuz. Alwi Mahfuz berharap pemerintah segera turun tangan untuk melakukan pembangunan jembatan berkonstruksi kayu itu menjadi jembatan berkonstruksi beton atau permanen. Diperbaiki macam mana kan, tidak anggarkan. Jadi sampai sekarang yang susah kan. Tapi ini sedap-sedap segar apa, nyeri-nyeri dengan lewatnya jembatan ini. Jadi harapan saya kepada Pak Kades, Ibu Pemda setempat, tolonglah dipermanenkan jembatan supaya nyaman, enak ditempuh. Jadi masyarakat yang ada sekitar ini aman. Jembatan kayu yang ada di Desa Niaso ini dikhawatirkan ambruk jika tidak kunjung mendapat perhatian dan perbaikan dari pemerintah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Setelah kita beralih ke informasi menuju pemilu 2024, dari 814 bakal calon legislatif yang belum memenuhi syarat, hingga saat ini belum ada parpol yang mengajukan dokumen perbaikan. KPU Provinsi Jambi baru menerima konsultasi untuk perbaikan dokumen Bacalek. Mendekati hari terakhir pengajuan dokumen perbaikan Bacalek anggota DPRD Provinsi Jambi, hingga saat ini belum ada satupun partai politik yang mengajukan perbaikan ke KPU Provinsi Jambi. KPU Provinsi Jambi baru sebatas menerima konsultasi dari masing-masing parpol untuk perbaikan dokumen. Komisioner KPU Provinsi Jambi Yatno minta pengurus parpol segera menyerahkan dokumen perbaikan sebelum 9 Juli mendatang. Dari hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan KPU Provinsi Jambi, 814 dari 917 bacalek dinyatakan belum memenuhi syarat. Secara keseluruhan bacalek terhambat pada persyaratan legalisir ijazah, kesehatan, dan surat dari pengadilan. Sampai tanggal berapa Bang untuk penyerahan? Terkait jadwalnya itu sampai tanggal 9 Juli. Kalau seandainya nanti perbaikan belum dilakukan sampai tanggal yang ditentukan seperti apa Bang? Nah, tahapannya kan setelah tanggal 9 maka akan ada verifikasi administrasi perbaikan. Jika parpol telah menyampaikan dokumen perbaikan bacalek,
KPU Provinsi Jambi akan kembali melakukan verifikasi dan validasi berkas. Jika dokumen dinyatakan lengkap, bacalek berhak maju ke tahapan pemilu selanjutnya. Joko TVRI Jambi melaporkan. Setelah sudah 2 minggu bacalek di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum mengantarkan berkas perbaikan. Kesalahan tidak sinkron identitas hingga bacalek ganda menjadi permasalahan. Tahapan perbaikan administrasi kelengkapan dan kebenaran bakal calon DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk pemilu 2024 kini telah memasuki hari ke-9 pasca dibuka sejak Senin 26 Juni lalu. Hingga saat ini belum ada satupun pihak partai politik peserta pemilu yang datang ke KPU Tanjung Jabung Timur untuk menyampaikan telah melakukan perbaikan. Padahal tahapan perbaikan akan ditutup 2 hari lagi pada Minggu 9 Juli mendatang. Komisioner KPU Tanjung Jabung Timur, Nurwansyah, saat dihubungi via sambungan seluler pada Jumat 7 Juli mengatakan, perbaikan berkas nantinya dilakukan langsung di aplikasi Silon. Setelah itu baru disampaikan ke KPU oleh partai politik bersangkutan. Saudara Bupati Bungo Masyuri melepas 861 kontingen untuk mengikuti Porprov 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami di segmen advertorial. Saudara Bupati Masyuri melepas ratusan atlet Kabupaten Bungo untuk mengikuti Porprov Jambi ke-23 tahun 2023 di Kota Jambi. Masyuri berharap para atlet dapat berjuang untuk mengharumkan nama Kabupaten Bungo. Didampingi Sekda dan Ketua KONI Kabupaten Bungo, Bupati Masyuri resmi melepas ratusan kontingen untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jambi ke-23 tahun 2023. Bupati Bungo Masyuri mengatakan, Porprov Jambi merupakan momentum penting dalam rangka mewujudkan kontribusi untuk pembinaan olahraga, terutama di Kabupaten Bungo. Tidak hanya itu, Porprov juga memberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi generasi muda yang memiliki bakat dan potensi di bidang olahraga. Masyuri berharap seluruh atlet dan pelatih serta ofisial dapat terus meningkatkan kemampuan untuk meraih prestasi dan membanggakan pemerintah Kabupaten Bungo. Ini kita sama-sama melepas keberangkatan kontingen Porprov untuk menuju Kota Jambi dari Kabupaten Bungo ini. Ada lebih kurang lebih dari 600 atlet dari Kabupaten Bungo, terdiri dari 38 cabang olahraga yang diikutkan oleh Kabupaten Bungo. Tentu kami menyampaikan apresiasi kepada KONI beserta seluruh pencap-pencap yang ada di Kabupaten Bungo ini yang telah menyiapkan para atlet untuk berlaga di Porprov ke-23. Pada Porprov ke-23 tahun ini, Kabupaten Bungo mengirim 861 kontingen yang terdiri dari para atlet, pelatih, serta ofisial. Kontingen Bungo akan mengikuti 38 dari 40 cabur yang dipertandingkan pada Porprov Jambi. 2 cabur yang tidak diikuti kontingen Bungo yakni judo dan kriket. Muhriandi TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Di antaranya, pada acara tersebut ada beberapa jenis pohon yang ditanam. Saudara, kami mohon maaf atas kesalahan yang baru saja terjadi dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023. Pemkab Batanghari melakukan penanaman pohon di kawasan Talang Umo, Tinggal, Muara Bulian pada Jumat pagi. Asisten 1 Setda Batanghari Muhammad Rifai melakukan penanaman pohon bersama unsur Forkopimda dan Kepala OPD. Penanaman pohon ini dilaksanakan di kawasan Taman Pedestrian Tapa Malenggang atau di Talang Umo Tinggal, Muara Bulian pada Jumat pagi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023. Beberapa jenis pohon yang ditanam seperti gaharu, bulian, mahoni, matoa, tembesi,
alpokat, dan pinang dengan jumlah 103 bibit pohon. Sementara itu, alasan pemerintah memilih jenis tanaman ini selain untuk menjaga kelestarian dari tanaman, juga dapat memelihara keasrian lingkungan sekitar yang berada di Talang Umo tinggal. Asisten 1 Setda Batanghari Muhammad Rifai menyampaikan, gerakan menanam pohon merupakan bentuk nyata pemerintah untuk mendukung kelestarian alam, sekaligus membangkitkan kesadaran masyarakat agar selalu menjaga lingkungannya tetap bersih dan lestari. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu. Insya Allah nanti kita bersama-sama, Pak Kadis LH, ini ada kegiatan penanaman Pak ya. Nah, kita laksanakan kegiatan penanaman ini, dan yang kita tanam ini merupakan wujud pembuktian kita bahwa kita mencintai lingkungan hidup. Demikian sambutan singkat kami. Sementara itu, gerakan penanaman pohon diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Karena dengan semakin banyak pohon yang ditanam, diharapkan mampu menciptakan lingkungan segar serta mengurangi efek pemanasan global yang kini masih dirasakan masyarakat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya pertandingan Porprov Jawa Futsal, tim Kota Jambi berhadapan dengan Kabupaten Tebo, imbang 1-1. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam Liputan Haji. Saudara, agar pembagian air Zam-Zam dapat dilakukan dengan tertib dan lancar, jatah air Zam-Zam bagi seluruh jemaah haji Provinsi Jambi didistribusikan ke daerah asal jemaah. Guna memudahkan pendistribusian jatah air Zam-Zam bagi jemaah haji, yakni setelah tiba dari Tanah Suci usai menyelesaikan rangkaian ibadah haji 1444 Hijriah. Jatah air Zam-Zam bagi jemaah sudah mulai didistribusikan ke daerah asal jemaah. Ketua Tim Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Paspihani menjelaskan, percepatan pendistribusian jatah air Zam-Zam ini dilakukan agar pembagian air Zam-Zam dapat dilakukan dengan tertib dan lancar. Pembagian air Zam-Zam yang dikelola dengan baik akan mendorong keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji yang sudah dilakukan Kementerian Agama. Nantinya jatah air Zam-Zam akan dibagikan setelah selesainya proses penyelesaian jemaah haji dari petugas penyelenggara ibadah haji kabupaten kota ke pemerintah daerah masing-masing. Setiap jemaah haji akan mendapat pembagian air Zam-Zam 5 liter sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Paspihani juga menyebutkan jatah air Zam-Zam yang disediakan merupakan kemudahan yang diberikan bagi jemaah setelah proses pemulangan dilarang membawa air Zam-Zam dari Tanah Suci. Jadi alhamdulillah kalau untuk penyediaan air Zam-Zam yang menjadi hak jemaah, air Zam-Zam itu sendiri nanti kan sudah ada di asrama haji. Kemudian nanti sambil jemaah pulang, air Zam-Zam itu nanti didistribusikan di kabupaten masing-masing dan jemaah bisa mengambil di kabupaten masing-masing. Artinya penyiapannya sudah langsung di tempat masing-masing. Sudah. Jadi jemaah masih berada di Tanah Suci, air Zam-Zamnya sudah ada di Jambi. Diharapkan percepatan pendistribusian jatah air Zam-Zam bagi seluruh jemaah haji Provinsi Jambi akan memperlancar proses pembagiannya di daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, setelah rampung melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji di Ar-Musna, jemaah haji Provinsi Jambi dijadwalkan mulai pulang ke tanah air pada tanggal 16 Juli 2023 dan dimulai dari jemaah kloter 17. Setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Musna, 3.108 orang jemaah termasuk petugas haji asal Provinsi Jambi dijadwalkan pulang ke tanah air pada 16 Juli 2023. Ketua Tim Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Paspihani menjelaskan, kepulangan jemaah ini akan dimulai secara bergantian setiap hari dan kelompok terbang 17 yang masuk dalam gelombang pertama pemberangkatan jemaah haji asal Indonesia. Kemudian akan diikuti oleh jemaah yang tergabung dalam kloter 19 hingga 24 dan 34 yang tergabung dalam gelombang kedua pemberangkatan jemaah haji asal Indonesia.
Paspihani menerangkan jemaah kloter 17 dan 18 akan diberangkatkan dari Mekah. Sementara untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 19 hingga 24 dan 34 akan diberangkatkan dari Madinah. Paspi menekankan pada saat proses pemulangan, seluruh jemaah diminta untuk tidak membawa air zam-zam karena dilarang dalam proses penerbangan. Selain itu, para jemaah juga diminta untuk mematuhi aturan berat barang bawaan yang sudah ditentukan pihak penyelenggara, agar nantinya tidak ada barang bawaan yang terpaksa ditinggal saat proses pemberangkatan. Berdasarkan jadwal jamaah haji Provinsi Jambi, sesuai jadwal yang kita dapatkan bahwa tanggal 16 jamaah sudah mulai dilakukan proses pemulangan dari Arab Saudi. Insya Allah di tanggal 17 jamaah kita sudah mulai tiba di Jambi. Diperkirakan jemaah kloter 17 akan tiba di Asrama Haji Embarkasi Haji Antara Provinsi Jambi pada tanggal 17 Juli siang, yakni setelah melanjutkan pemberangkatan dari Bandara Hang Nadim Batam. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, Gubernur Jambi El Haris mendorong pemerintah Kabupaten Batanghari bersama TPID untuk lebih bekerja keras mengendalikan inflasi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi daerah. Kabupaten Batanghari masih menjadi daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di Provinsi Jambi hingga awal Juli 2023. Menyikapi hal itu, Gubernur El Haris mendorong pemerintah Kabupaten Batanghari bersama TPID terus melakukan pengendalian inflasi secara optimal. Dalam upaya mendorong percepatan penurunan inflasi di Batanghari, pemerintah Provinsi Jambi sudah melakukan langkah intervensi dengan menggelar gerakan pangan murah. Gubernur meyakini jika pemerintah Kabupaten Batanghari bersama TPID terus bekerja keras memastikan ketersediaan kebutuhan masyarakat dengan baik. Selain itu, terus memastikan pasokan bahan pangan, pemerintah Kabupaten dan TPID Batanghari juga diimbau untuk membangun tata niaga komoditas bahan pangan di daerah agar harganya terus terkendali. El Haris optimis jika strategis pengendalian inflasi di daerah terjaga dengan optimal, maka angka inflasi akan terus berada dalam tren positif. Nah, saya kira Batanghari tidak akan lama lagi bisa juga turun sepanjang Satgasnya bisa ikut terus mengawasi langkah-langkah di lapangan. Kita lihat ada gerakan di pemerintah daerahnya sudah konkret? Sudah mulai jalan, tapi karena mungkin saya kira mungkin nanti daya belinya mungkin juga menurun ya. Karena ada kaitan dengan angkutan batubara di situ. Ya kan, karena angkutan juga penyumbang utama kita juga di inflasi ini. Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian inflasi yang diselenggarakan Kemendagri, penyebab inflasi di Kabupaten Batanghari berasal dari 3 komoditas bahan pangan, yakni cabai merah, beras, dan daging ayam ras. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, inflasi di Kota Jambi pada Juni 2023 hanya 0,07%. Menyikapi inflasi itu, pemerintah Kota Jambi akan melakukan rapat evaluasi untuk mengetahui penyebab terjadinya inflasi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk menekan angka inflasi. Operasi pasar, bantuan sembako, hingga pasar murah jelang Idul Adha dinilai belum cukup untuk mengendalikan inflasi karena pada periode Juni tahun 2023, Kota Jambi masih mengalami inflasi sebesar 0,07%. Menyikapi inflasi itu, pemerintah Kota Jambi akan melakukan rapat evaluasi bersama unsur terkait untuk mengetahui sebab terjadinya inflasi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, inflasi hampir terjadi pada setiap hari besar keagamaan, namun tidak terlalu signifikan. Untuk mengatasi inflasi, Pemkot Jambi terus memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin ekstrim. Tim pengendali inflasi daerah akan melakukan rapat koordinasi untuk mengambil langkah-langkah. Yang pertama, melihat sektor mana yang menjadi penyebab inflasi. Kemudian yang kedua, program-program yang akan kita gulirkan dalam rangka stabilisasi harga, seperti gerakan pangan murah, kemudian juga bantuan-bantuan untuk para
masyarakat yang tergolong kategori miskin ekstrim yang terus akan kita pantau itu. Jadi TPID terus melakukan koordinasi dan mengambil langkah. Pemerintah Kota Jambi terus mewaspadai agar inflasi tidak meningkat. Meski inflasi Kota Jambi mencapai 0,07%, namun secara year on year, inflasi Provinsi Jambi berada pada peringkat terendah se-Indonesia, hanya 1,96%. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BPS Provinsi Jambi menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan TPID Kabupaten Kota berhasil dalam pengendalian inflasi. Capaian itu terlihat dari inflasi tahunan Provinsi Jambi pada Juni 2023 yang mencapai 1,96%. Statistisi ahli media BPS Provinsi Jambi Susiawati Kristiarini mengatakan, kinerja pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten dan Kota bersama TPID dalam berkolaborasi mengendalikan inflasi berhasil. Kolaborasi itu terlihat dari intensnya upaya pengendalian harga dan proses distribusi barang dan jasa. Sementara itu, secara gabungan, inflasi bulanan Provinsi Jambi pada Juni 2023 hanya 0,08% dan inflasi kalender tahunan 1,25%. Meski capaian inflasi rendah, namun BPS Provinsi Jambi tetap minta agar pemerintah daerah dan TPID mewaspadai inflasi di Kabupaten Bungo. Pada Juni 2023, inflasi tahunan di Kabupaten Bungo mencapai 1,55%. Susiawati menjelaskan jika inflasi Bungo keluar dari batas inflasi 3 plus minus 1 maupun terlalu rendah akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Mardon TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pertandingan futsal Porprov Jambi ke-23 tahun 2023 kemarin mempertemukan kesebelasan Kota Jambi dengan Kabupaten Tebo. Pada pertandingan itu, tim futsal Kabupaten Tebo menahan imbang tim futsal Kota Jambi dengan skor 1-1. Pertandingan tim futsal Kota Jambi melawan tim futsal Kabupaten Tebo berlangsung pada Kamis sore kemarin. Pertandingan kedua tim futsal pada ajang Pekan Olahraga Tahunan tingkat Provinsi Jambi itu berlangsung sengit. Usai peluit pada babak pertama dibunyikan, kedua tim futsal yang bertanding pada ajang Porprov itu langsung melakukan jual beli serangan. Setelah berupaya mencetak gol, tim futsal Kabupaten Tebo akhirnya mampu melesatkan gol ke gawang tim futsal Kota Jambi. Meski sempat tertinggal 1-0 pada babak pertama, tim futsal Kabupaten Tebo mampu bangkit pada akhir babak kedua dengan melesatkan 1 gol ke gawang tim futsal Kota Jambi. Pertandingan kedua tim futsal itu berakhir dengan skor 1-1. Usai pertandingan antara tim futsal Kota Jambi melawan Tebo, cabur futsal dilanjutkan dengan pertandingan antara tim dari Batanghari melawan Tanjung Jabung Timur. Pertandingan kedua tim yang tergabung dalam grup A ini juga berlangsung sengit. Meski sempat tertinggal dengan skor 3-2, namun tim futsal Tanjung Jabung Timur mampu bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 3-3 pada detik terakhir. Pelatih tim futsal Batanghari Riko Toneng mengatakan akan langsung melakukan evaluasi terhadap para pemain setelah timnya ditahan imbang tim futsal Tanjung Jabung Timur. Menurunnya fisik pemain pada detik terakhir pertandingan menyebabkan timnya mampu ditahan imbang tim futsal Tanjung Jabung Timur. Lebri Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.